Jadi FPI ya dengan nama apapun itu adalah ormas ilegal yang ada di bumi Indonesia. Yang pertama. Mengenai Pak Rizik ya kan. Karena Pak Rizik itu adalah tokoh utama atau pimpinan dari ormas yang dilarang di Indonesia. Maka secara tidak langsung Pak Rizik pun itu juga termasuk orang yang dilarang untuk berkuar-kuar dengan nama apapun. Ya, dengan nama apapun di forum umum. Ya, di forum umum ya. Apakah itu dengan nama pengajian, apakah dengan nama orasi, apakah dengan nama demo. Kenapa? Karena ormasnya sudah menjadi bagian dari ormas yang terlarang yang ada di sini. Itu aja, terima kasih. Monggo. Ya, baik. Wali, Anda sebagai umat dari situ kan ya? Iya, iya. Apa alasan Bapak bela mati-matian kaum Yahudi Ba'alawi dan terkonfirmasi dengan Joseph Stalin PKI? Izin dulu ya, izin ya. Kita adalah kita membicarakan jas merah. Seperti yang saya sudah singgung izin dulu tadi. Gus Ahmad. Oh, silakan. Nur, saya izin dulu nggih niki wae masuk. Oh, izin. Oh, ya, ngapunten. Assalamualaikum. Saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Ini makanya saya bilang di awal tadi adalah kita terkait dengan sejarah Utsman bin Yahya dulu ya. Dia mengarang kitab, namanya kitab itu adalah Manhaj al-Istiqomah. Ya. Ini karangannya dari Utsman bin Yahya yang dimana dia itu dikenal sebagai Mufti Batavia. Fatwa ya terkait dengan kita membicarakan masalah tadi ketika membicarakan masalah sejarah ya kan. Fatwa Mufti Batavia itu diantaranya adalah mengeluarkan menyatakan bahwa perlawanan terhadap Belanda seperti dalam peristiwa Geger Cilegon itu kalau nggak salah di tahun 1888 kalau nggak salah itu bukanlah jihad yang melanggar ajaran agama ya, tapi ini fatwa ini mendukung kepentingan daripada kolonial Belanda. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jelas ya, artinya jelas dari sisi ini tuh kita sudah jelas bahwa dari klan mereka itu sudah sudah tidak layak karena sudah mendukung Belanda. Bahkan di sejarah-sejarah itu dituliskan terkait dengan pemberontakan PKI ya kan yang diinisiasi oleh Habib Musa Al-Munawwar, Habib Faruk Barakbah ya, Sofyan Barakbah, itu jelas gitu loh. Itu fahamnya itu adalah faham komunis. Makanya kita kenapa sih? Tapi mereka kalau berteriak, "Wow, ini sudah ada neo PKI yang timbul." Mereka tidak sadar nenek moyang mereka tuh PKI gitu loh. Nah, ini yang mesti harus kita mestinya yang Bang Cocot izin sebentar. Ini mestinya yang perlu kita izin sebentar Bang Cocot. Saya mau nanya sama Bang. Monggo. Elek boleh menanya. Iya sekalian gini host, saya izin turun dulu ya karena ini sudah zuhur ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau ada kata salah, nanti insya Allah setelah kalau masih ada komanya naik lagi. Baik, terima kasih. Nur, host, Bang Raja Wali semua, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Baik. Mari coba periksa sejarah. Waalaikumsalam. Siapa yang banyak PKI? Nenek moyang siapa? Izin dulu saya mau nanya. Bang Elek, izin dulu saya mau nanya. Pencetus PKI adalah Joseph Stalin. DNA-nya Sebentar. Biar diskusinya terarah dan kondusif. Boleh. Ini saya mau nanya. Boleh. Silakan merokok. Bang Elek, saya mau nanya sama Bang Elek. Boleh? Halo Bang Elek, monitor. Ya, silakan Pak, silakan. Iya mau nanya boleh. Pertanyaannya jangan banyak-banyak Pak ya. Enggak, sebentar aja nanti kan kawan-kawan juga mau bernarasi.
Saya mau nanya Bang Elik itu kaum Ba'alawi marga apa? Saya Marganya. bukan Bahlawi, Pak. Saya tidak ngerti itu apa itu Bahlawi. Saya orang Bugis. Asli orang Bugis ya? Bukan kaum Ba'alawi Asli bukan? saya orang Bugis. Insya Allah saya orang Bugis. Ya, hanya itu aja Pak Elik. Hanya itu aja. Monggo kawan-kawan mungkin mau bernarasi. Bang Famili, Bang Pisang Geni, Apa Bang dasar Baru. Pak Edi Austronesia membela mati-matian kaum Ba'alawi Yahudi? Titip karena Jawali ya, saya tinggal dulu ya. Apa Jadi saya dasarnya, jawab Pak? ya. Enggak, saya Ya, jawab. Ya, Nur, ganti ya. Bicara tentang ras hari ini itu ketinggalan zaman. Ya, kita bicara tentang masa depan. Kita bicara tentang konsep. Bicara tentang ras itu buruk sekali Pak untuk pengetahuan, pertumbuhan pengetahuan. Ketinggalan Pak Edi. sekali Pak. Ya. Pak Edi, kami tidak ada permasalahan masalah ras. Tahu Bapak? Mau orang Jerman datang, mau orang Inggris datang, kami tidak permasalahkan. Yang kami permasalahkan, kenapa Austronesia kita yang 1000 lebih suku diobok-obok, dipropaganda, dituduh PKI semua. Apa alasan Bapak? Itu Sedangkan saya yang menangkap jelas pernyataan. PKI adalah Yang seperti DNAG. itu. Ya. Tidak pernah saya dengar itu bilang Austronesia PKI semua. Siapa yang bilang begitu? Ya makanya Bapak dengar dari Maksudnya siapa para yang mengatakan Ba'alawi begitu? Yaitu Makanya Bapak Sebutkan dengar. siapa orang yang mengatakan Austronesia PKI. Nah, makanya Bapak dengar, itu dia. Bapak jangan bela buta kaum Ba'alawi. Kami sekarang protes 270 juta jiwa Indonesia, PKI semua, Austronesia. Kakek moyang Itu mereka di NAG sudah itu jelas. pernyataan Joseph Stalin. saudara Apalagi? Itu tidak pernah saya dengar ada propaganda, pernyataan dari kelompok itu mengatakan seperti Itu itu. propaganda kaum Ba'alawi Pak Elik. Nah, Propaganda itu- kaum Ba'alawi seperti itu. ini loh. Propaganda itu semacam kampanye ya. Pak, semacam iklan. Pahami itu. Sebentar ya. Kalau yang kontra Habib itu kadang kita Propaganda itu Pak. kita Semacam itu fakta seperti itu. Kalau kita kontra, misalnya tidak pro sama Habib, itu kita dikatakan PKI kan seperti itu. boleh, Bu. Tunggu dulu Pak ya. Anda dari tadi, Anda semua tadi itu menunjukkan fakta-fakta negatif. Boleh saya tunjukkan fakta positifnya yang bisa membantah keseluruhan narasi saudara? Coba perhatikan, periksa beberapa tahun lalu ketika Habib Rizik pulang dari pengasingan, ada berapa ribu orang massa turun ke jalan menjemputnya. Tidak ada porak-poranda, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan. Itu namanya Assalamualaikum. Ada campur tangan Tuhan. Anda tidak Nggak juga merasakan itu itu. kan. Ini Pak, saya tahu itu kan di bandara itu. Kalau percaya Yang Tuhan, PPI, wong mereka mau menjemput terlihat di situ. pihak keamanan kalau Tidak ada mau bikin kekuatan yang ya pasti terbangun nggak seperti ribut. itu, Nah, kalau mau bikin biasa. ribut pasti Izin sebentar Pak Elik, saudaraku yang terhormat. Nih, Anda sebentar tidak ini. bisa bantah itu. Itu Pak fakta Elik, Pak. izin sebentar, saya jawab. benar itu orang-orang FPI yang jemput orang FPI itu. Saya jawab. Saya bantah Pak, saya bantah Pak. Komplotan FPI itu jemput itu. Jangan Bapak pikir saya nggak tahu. Penggulingan Gus Dur dari siapa? Di Petamburan semua itu. Wallahu alam itu Pak. Ya. Begini, saudaraku. begini, Kalau giliran begini, untuk begini. itu Pokoknya gini Anda loh, Pak. walau alam. Pokoknya maaf. Gimana sih lo, Ini ya. Pak? Pokoknya gini loh. FPI sekarang kan ormas ilegal ya. Gitu ya. Itu ormas ilegal gitu. Dimanapun kalau Rizik Sihab mengadakan acara, itu hukumnya wajib ditolak karena ormas ilegal kan seperti itu. Di mana ada Rizik berarti di situ ada rusuh. Karena apa? Dia katanya mau mengajarkan semacam kayak dakwah, tapi dakwahnya apa? Caci maki, ujaran kebencian, menghina, bikin provokasi, nggak ada itu. Seperti itu kayak kemarin gini loh Pak, saya Wonosobo loh Pak. Itu saudara saya yang namanya Saian itu ya, kemarin di Malang itu jadi korban misalnya di belakang itu kena parang itu kan. Itu. Mas Saian itu masih satu kecamatan dengan saya, itu dari Wonosobo. Masalahnya gini, ini dari FPI itu sangat licik ya. Memang oke lah. Yang menyerang siapa Pak? Gini, menyerang misalnya kelompok PWI kan? Karena apa? Gini loh.
Ini kan sudah razia ya, sudah razia untuk senjata sajamnya. Itu dari PWI nggak ada yang bawa saja, cuma pendungan. Cuma pendungan aja. Tapi FPI Salijik itu sebenarnya sudah mengkondisikan senjata-senjatanya sudah disimpan gitu loh. Begitu dari PWI mau masuk, misalnya karena Rizik mulai provokasi ya, mulai provokasi pengajiannya kan panas kan seperti itu kan. Padahal gini loh, sudah perjanjian antara kepala desa dengan Laskar Sakera, sudah ada perjanjian di situ bahwa tidak boleh bawa sajam, tidak boleh provokasi dan sudah bertanggung jawab. Wong sana bawa sajam kok, itu parang kok. Oke, Kak Bito, itu si Erik Tunggu dulu itu. Pak, itu informasi yang tidak disampaikan polisi, itu yang disampaikan oleh Bapak. Saya Banyak, percaya tuh. disampaikan oleh Bapak. Anda rupanya Kak Bito. Aduh. Bang Wisange izin sebentar. Kalau berani masuk Wonosobo hebat lah, pasti Bang habis. Wisange izin sebentar, saya jawab omongannya ini Pak Pelik Ya ini. kesel masalahnya teman saya jadi korban juga. Iya ya, saya tahu Pemalang Petarukan saya tahu. Gini Pak Pelik. Banyak waktu Malang nih, Mas Sayan orang Drewel itu saya tahu tuh kampungnya itu. Bang Wisange, ntar dulu sebentar aja saya, sebentar. Pak Wisange ya, pasca Rizik pulang dijemput ribuan, ya ini saya perjelas. Jangan kemudian jumawa lalu merasa dibenarkan atau membawa Tuhan, ya. Itu polemik nasab itu belum terjadi ya, belum rame ya. Jadi hal yang wajar ketika itu ya, masyarakat masih tertipu ya, memanipulasi nama baginda Nabi. Ini saya camkan ini ya. Jangan kemudian satu dianggap kebaikan membenarkan semua kebusukan si Rizik ya. Saya pertegas nih ya. Ya. Apa sih kontribusinya Rizik di negara ini? Saya tanya. Ada kontribusi sumbangsi demi bangsa dan negara. Kalau dibalik itu Pak, tunggu dulu, kalau pertanyaan itu saya balik, Bapak kontribusinya apa juga? Apa? Saya anak bangsa, nenek saya sudah memperjuangkan. Dia siapa di sini? Saya juga sama Pak, anak bangsa juga. Ya sekarang saya tanya, si Rizik siapa sekarang saya tanya? Warga Indonesia. Dia anak bangsa juga, Sekarang Pak. saya tanya. Dia ada warga negara. PKI, kau bangga-banggain Rizik kau. Bacot Nah, bisa kalau balik Pak, Bapak juga mungkin PKI juga moyangnya. DNAG itu sudah jelas, Joseph Stalin ya. Buktikan monyet. Kau bela-bela Udah jelas tuh ya, DNAG-nya Joseph Stalin ya. Kau nggak tahu malu tua bangka kau. DNAG Monyet itu kau. bukan warga Austronesia, bukan Monyet kau manusia bumi bela-bela orang Nusantara ya. Kau ngomong orang Indonesia kau PKI kau. Bumi kau bela-bela ngasih kau. Patua PKI kau. Masya Allah. Kau be orang Nusantara kau bela-bela. Tahu dari nenek moyang kau itu Anda bijak sadar gitu loh. Jangan sampai Jewis doktrinnya Askenazi tahu. itu loh. Jangan merasa soalnya sudah punya kapling surga itu loh. Apa kau? Mereka itu sebenarnya kaum kriminal tapi mengatasnamakan agama biar kejahatannya dipandang terhormat seperti itu. Menghakimi orang dengan agama, kita juga muslim gitu loh Pak. Jangan salah, kita muslim sini gitu loh. Sesama muslim gitu loh. Misalnya bisa gayanya cuma kita bicara warga pendatang haram. Bukan bicara masalah agama. Yang logis, kalau memang salah, disalahkan, jangan dibenarkan. Kan seperti itu, Pak. Kalau mana ada dakwah keluar ngajak perang gitu loh. Tangan monyet apa orang migran pengungsi zaman di sini ratusan tahun tapi merasa memiliki Indonesia gitu loh. Itu guru tua itu udah mati lama itu, kok bisa keluar itu SBKRI-nya itu? Saya mau tanya dulu. Orang mati bisa mengajukan tidak ada pernyataan saya tadi sejak awal mengatakan bahwa seluruh kebenaran itu ada pada kelompok habaib ini. Saya tadi menjelaskan secara detail bahwa kalau Habib Rizik maju menjadi calon presiden, saya pasti tidak pilih dia karena ada karakter buruk yang saya lihat pada dirinya, yaitu tidak teduh. Tapi kalau saya ingin membawa itu ke sebuah kemungkaran, udah melenceng, aku izin turun. Alah, itu kan gini, kalau FPI itu komplotannya itu kadang kan atas nama kebenaran, membela agama, atas nama kemarahan, berjuang gini-gini kan narasinya kan seperti itu. Maaf, Indonesia sudah punya polisi.
Emangnya Indonesia sudah punya polisi, punya sudah semuanya polisi, jangan seolah-olah menjadi keamanan, gitu loh. Polisinya bekerja sangat baik ya. Itu masalah polisi kerja sangat baik, bukan urusan kita gitu loh. Tapi nggak ada boleh di negara ini ormas yang melampaui tugas wewenang polisi. Walaupun kita tahu tugas polisi memang, tapi boleh oknum memang ada yang brengsek juga itu polisi. Gitu loh. Kita faktanya seperti itu. Kita juga kalau polisi yang brengsek juga banyak juga gitu loh. Memang seperti itu. Tapi institusi, kita bicara institusi, bukan oknum gitu loh. Jangan merasa gini nanti gitu itu apa, merasa terzolimi, tersakiti, kriminalisasi. Wong kalau orang berbuat kriminal walaupun berbaju agama ya harus diproses hukum. Nanti bilang kriminalisasi ulama, itu kan seperti itu kan. Jangan seperti itu. Jangan istilahnya mendirikan negara di atas negara. Dan ingat Pak, namanya FPI termasuk Rizieq Munawar itu sudah berbaiat mendukung ISIS gitu loh. Kenapa FPI dibubarkan? Itu pasti ada rekam jejak digitalnya. Sebenarnya tujuannya apa? Kan seperti itu, mendukung teroris itu. Ini bukan boleh saya bantah sedikit pernyataan itu biar masuk di akal ya. Jadi Indonesia itu 10 tahun terakhir begini. Ada narasi perpecahan memang. Ada narasi dibangun kebencian terhadap celana cingkrang. Itu terasa sekali. Tidak sedikit alim ulama kita dilempar dari belakang, dihantam dari belakang. Ada yang ditusuk, ada yang macam. Dan tidak sedikit masuk penjara. Itu alim ulama kita. Ya, itu dilakukan oleh siapa? Oleh mereka kelompok yang sedang mempertahankan kekuasaan. Karena dianggap mengganggu. Mari kita periksa Pak. Gini loh Pak, kita bicara data loh Pak, jangan framing Pak. Itu Rizieq ya, maaf ya. Rizieq ada itu jejak digital videonya ada itu. Berbeda dengan ISIS, Munarman itu berbaikan dengan ISIS mendukung itu. Misalnya sekarang ini Pak Elik sekarang saya tantang Mubahala sama saya sekarang. Kalau bicara personal begitu Pak, di kelompok Anda juga banyak pelaku-pelaku. Itu FPI dari dulu. Sama saya sekarang. Zaman SBY juga residivis itu. Saya tantang Mubahala atau ngaji sama saya. Ayo. Begini Pak Elik, ini bukan tentang perbedaan. Tantang ngaji sama saya, Mubahala sekarang sama saya. Kalau perbedaan itu sudah jelas, itu sunatullah dan bangsa kita juga sudah menerima tentang perbedaan. Dari manapun kita boleh hidup di Indonesia ini. Yang dipermasalahkan saat ini bukan tentang perbedaan, tapi suatu kaum, kelompok yang ngaku-ngaku cucu Nabi, Bang Elik. Nah disitulah ketika mereka ngaku cucu Nabi, dampak kerusakannya luar biasa. Ini soal membawa-bawa asma Nabi, memanipulasi nama Nabi sembarangan. Bukan tentang kebangsaan, tapi ranah agama sendiri sudah dirusak oleh kaum Ba'alawi ini. Betul. Terbukti dengan kitab-kitab kurafat mereka, Bang Elik. Sekarang ini Mubahala berani sama saya. Islam apa bukan itu Pak Felix itu? Ini yang sangat ngenu itu milukan gini Bang Raja Wali. Ini dari Ba'alawi ini merasa menjadi ras kelas 1 di bangsa ini di negara ini. Semua Mubahala kalau nggak ngaji pengen tahu ngaji sama saya sekarang. Iya, dan warga Nusantara itu dianggap budak sama mereka gitu loh. Karena dianggap mereka itu menganggap ras paling tinggi gitu loh. Di sini padahal dia imigran. Betul. Makanya Bung Karno waktu itu kesel juga mau dideportasi untuk ngajak istilahnya Mbak Yaya sama Sari istilahnya kalau imigran itu yang menengahi gitu loh. Jadi kalau saya tanggapi begini, dari awal permasalahannya ini adalah tentang nasab. Ini merembetlah ke semua, ke Habib Lutfi bin Yahya, merembetlah ke FPI ya. Jadi begitu, ini persoalannya adalah nasab sebenarnya. Nah, mereka ini mengaku Nabi, mengaku cucu Nabi dengan mengatasnamakan Habib. Habib itu gelar Nabi Muhammad SAW, gelar Rasulullah SAW, hanya Nabi Muhammad yang bergelar Habib, Habibullah. Tidak ada orang seperti cucu keturunan. Tidak ada keturunannya bergelar namanya Habib. Itu adalah Sayyid dan Syarif bergelarnya itu. Itu paham, Bang Eli.
Pak Felix, jadi begini Pak Felix ya, kalau memang mau izin ya, kemana-mana izin mau tanya sama Pak Felix. Bongkot sebentar dulu saya, Pak, sebentar saya ya. Ini polemik nasab ya, yang diawali dari memanipulasi nama baginda Nabi. Lalu ya umat merasa tertipu dan menuntut sesuatu keabsahan dirinya tersambung atau tidak terhadap baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Lalu ya memantik persoalan ini tindakan-tindakan kejahatan yang memang banyak melanggar hukum. Kemudian ditelisik ya, diteliti kembali ternyata kitab-kitabnya juga khurafat, termasuk menyalahi hukum-hukum syar'i. Syahadat ada 3, rukun Islam ada 6 ya. Itu tolong dicamkan ya. Jadi persoalan baginda Nabi memanipulasi tidak apple to apple ya, disandingkan dengan masalah apapun. Maka dari itu ini bagian daripada fadilah yang Allah tentukan. Persoalan nasab mematik masuk kepada keberbokan para habaib yang mengaku dzurriyyah Nabi. Kemudian para habaib mengaku minum darah suci Rasulullah. Maka layak dan patut dibuktikan secara faktualitas di orang-orang yang memang merasa sudah yakin bahwa dirinya adalah dzurriyyah Nabi, gitu loh. Itu seperti itu. Tidak ada dzurriyyah Nabi kemudian murtad. Ya, izin. Syerik itu Ba'alawi, Bang. Pokoknya udah ditangkap. Oke, izin. Ini Pak Elik mau tanya, ya kan? Dengan kasus guru tua, ketika didaftarkan sebagai pahlawan di Indonesia, ternyata bukan warga negara Indonesia, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Ba'alawi ini termasuk warga negara Indonesia? Terus daftarnya kapan? Daftarnya kapan sebagai warga negara Indonesia? Mereka jadi boleh saya jawab, Pak? Karena dibawa oleh Belanda. Jadi waktu pemerintahan Belanda itu dia sah sebagai warga negara. Jangan anti korofat, jangan dijawab dulu. Kamu tidak menguasai masalah, biar Pak Elik yang menguasai masalah yang jawab. Kamu bukan Ba'alawi, biar Ba'alawi yang jawab. Ini pertanyaan buat Ba'alawi. Ya dia Ba'alawi dia. Apa pertanyaannya, Pak? Apakah Ba'alawi itu? Ini dengan kasus sebentar. Tunggu dulu Ba'alawi. Oke, dengerin dulu Pak Elik. Ba'alawi itu beri saya penjelasan. Apa itu Ba'alawi sebetulnya? Ya udah. Ya, sebentar. Dengan kasus guru tua, ya kan? Yang didaftarkan dari klan Ba'alawi untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, tetapi dari pihak imigrasi ternyata, ya kan, ternyata guru tua belum menjadi warga negara Indonesia, sehingga tidak dapat menjadi pahlawan di negara Republik Indonesia. Itu pertama. Nah, dari kasus itu kan kelihatan bahwa dari klan Ba'alawi, ya kan, ternyata belum mendaftar sebagai warga negara Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa Ba'alawi ini di sini masih imigran, gitu loh, Pak. Saya bingung ini, Pak. Pertanyaannya, tadi Anda sebentar, Bapak mengatakan tadi imigrasi. Sebentar. Pertanyaannya, kapan Ba'alawi mendaftarkan diri sebagai warga negara Indonesia? Silakan. Iya. Saya tidak mengerti itu apa itu Ba'alawi. Apakah dia organisasi atau ras atau kelompok apa sih itu Ba'alawi? Yang saya tahu tidak sedikit orang Timur Tengah datang ke Indonesia pada abad-abad sebelum Masehi, bahkan ada perjalanan mereka kemudian membentuk masyarakat Indonesia, ikut membangun bekerja sama dengan orang-orang lokal. Jadi kalau Anda menyebutkan imigrasi itu kapan berdirinya, Pak? Imigrasi Indonesia merdeka sudah ada. Imigrasi zaman Belanda yang Bapak maksudkan? Apakah imigrasi yang zaman Belanda Bapak maksudkan tidak terjadi di sana? Fokus kalau dia di zaman Belanda, maka itu warga negara Belanda namanya, Pak. Indonesia adalah negara Belanda di zaman dulu. Jangan salah. Jangan dongeng ya. Sebentar, jangan dongeng dulu. Jawab pertanyaan. Indonesia merdeka tahun berapa? Ya bilang aja enggak. Sebentar, ini tak jelasin. Untuk
untuk negara-negara lain, termasuk dari warga negara itu Cina, Pak yang berKTP, yang dia masuk sebentar, ya kan, yang sudah datang ke Indonesia sejak tahun 5 Masehi ke Indonesia, itu pun ya itu belum Indonesia Pak, kita yang berwarga negara Cina, untuk menjadi warga negara Indonesia, mereka pun sudah mendaftar. Bapak jangan bicara WNI. Indonesia sebelum tahun 19. Indonesia belum ada Pak sebelum tahun 19. Nggak bisa. Oh, enggak bisa juga Pak. Bapak salah dalam ininya kalau begitu. Indonesia ada Indonesia terus sudah ada sejak dulu. Indonesia rasanya ada dulu mulai itu dijajah. 19. Wonggot 1928 Pak. Baru rasa Indonesia muncul. Balik, tolong dengerin nih ya. Rasa Indonesia itu muncul ketika ada Sumpah Pemuda. Baru dikerjakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Balik. Adalah negara Belanda. Coba sadar dulu, Pelik, coba. Sebentar. Enggak sebentar, izin sebentar. Dan ini ya kan, jadi Aventador ya. Beliau itu juga seorang sarjana S2 ya kan, mengakui bahwa Ba'alawi itu imigran Yaman. Karena apa? Penduduk asli Yaman itu berhaplo J1 ya kan. Sementara Ba'alawi berhaplo G. Ini udah pengakuan jujur dari Aventador. Begitu juga terhadap Ba'alawi yang ada di Indonesia. Karena Ba'alawi di Indonesia itu datangnya, jadi bedain Pak Alik ya, antara Ba'alawi yang datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda pada tahun 1840 itu beda dengan mereka yang dari Arab yang sejak awal mendakwakan Islam di Indonesia. Jadi beda. Dan haplonya juga beda. Ini antara Ba'alawi dan orang-orang Arab beda, karena Ba'alawi bukan orang Arab. Secara haplo grup aja itu bukan orang Arab, tetapi dari Yahudi Askenazi atau berhaplo grup G gitu. Monggo yang lain kalau mau bernarasi. Ya, jadi memang penelitian itu saya anggap itu sekarang itu keturunan Ba'alawi tidak ada masih penjelasan di internasional keturunan organisasi dan internasional yang membuat pengakuan. Bang David, silakan Bang David. Ya, masyarakat sudah pinter lah kalau ini. Yang penting misalnya Ba'alawi sampah ya buang, ambil yang yang enak. Misalnya sampah, masyarakat pinter lah, bisa menilai mana yang sampah, mana yang bukan gitu. Mungkin gitu aja. Mudah-mudahan masyarakat lebih pintar lah gitu. Makanya kalau menurut saya mau menambahkan nih Bang Dewa. Kalau ibarat sampah masih bagus, masih bisa jadi pupuk. Ini kayak di bahar sih. Makanya omong. Celakanya si Komal, hostnya jangan terbawa. Host hanya bagi waktu. Tenang. Oke, siap. Sekarang Masyarakat ada panggilan, silakan dilanjutkan. Kalau host mau naikkan yang lain, aku turun nggak apa-apa, nyimak di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai Kang Abud, belum ada permintaan. Tenang aja, tenang. Jangan saya butuhkan untuk DNA di sini. Yang penting masyarakatnya lah. Saya nggak masuk ke situnya. Bisa palsu, bisa asli itu menurut saya. Saya main tengah aja saya. Oke Kang David, oke siap. Jadi perkataan bahwa Ba'alawi sampah itu memang benar ya. Ba'alawi itu memang sampah di negeri ini. Sampah. Karena hanya Ba'alawi ini yang mengaku dirinya paling mulia dari suku-suku yang ada di Indonesia ini. Padahal dia datang di bawah oleh Belanda. Sebenarnya dia adalah anjing-anjingnya Belanda yang tertinggal di NKRI ini. Jadi suara ini harus kita suarakan terus. Bahwa Ba'alawi adalah sampah. Ya didengarkan oleh negara. Semoga sidang MK tentang kewarganegaraan Ba'alawi ini berlanjut. Di situ nanti keputusannya final ya. Ba'alawi sampah ini layak masih hidup di Indonesia atau dikembalikan ke negara asalnya. Terima kasih. Oke. Siapa lagi yang mau nambahin? Saya mau nambahin lagi boleh? Ya, silakan. Begini ya.
Saya hanya mengingatkan. Saya tidak memponis, tidak menjustifikasi siapapun itu, dari warga manapun, dari ras manapun. Begini, apabila kita tadi mengatakan seseorang itu berkata-kata tidak baik, berkata-kata tidak benar, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, berkaca di diri kita, apakah kita tidak seperti itu? Apakah kita sudah lebih baik dari mereka-mereka itu? Itu dulu. Nah, pada saat kita itu bicara, berkaca dulu. Nah, kita tuh untuk ngobatin orang, kita tuh harus jadi obat, bukan jadi virus, bukan jadi penyakit juga. Nah, saya cuma mengingatkan, saya tidak menjadi. Jadi kalau kita tuh berbicara santun, berbicara dengan tata cara yang baik, orang mengerti maksud tujuannya. Tapi kalau kita membakar juga, sama saja kita juga mengadu domba berarti. Apa bedanya kita sama orang-orang itu? Coba pikirkan, apa bedanya? Harusnya kita tuh menenangkan, mencari jalan yang benar, mencari cara yang baik. Kita buktikan bahwa apa yang kita ucapkan itu benar. Bukan yang kita ucapkan yang membakar, terus itu memancing, memprovokasi, menganggap kita paling benar, menganggap kita paling tahu. Kalau paling tahu siapa kita, tunjukkan apa kita. Nah, itu baru hebat. Kita tidak boleh bahwa menjustifikasi seseorang, kita sendiri saja nggak benar. Betul aja kau ngomong, diam mulutmu. Bukan betul. Saya hanya mengingatkan bahasa itu harus baik dan benar. Saya hanya meluruskan, ngasih tahu. Tidak diterima tidak apa-apa. Tidak, itu hak masing-masing. Tapi kita ngomongin orang jelek, kita tidak berkaca, memprovokasi. Ya, Ini udah paham paham. Terima kasih. Ya, siapa lagi Bang Bangun mau naik, ada yang dinarasikan Bang Bangun Jaya. Ya. Selamat siang, Host. Selamat siang. Silakan. Assalamualaikum buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Host. Kita jangan pula membandingkan kita dengan mereka. Mereka yang berkhotbah, yang kita harus bandingkan kiai-kiai NU. Kan begitu, kiai-kiai kampung. Begitu Bang Ade. Jangan Anda bandingkan dengan kita di Komal. Itu salah besar. Nah, kita kan bukan ustadz, kita bukan kiai. Bandingkan dengan kiai-kiai Nusantara. Yang bicaranya adem, yang bicaranya selalu meluruskan. Begitu. Jangan bela-bela Balui yang kasar. Yang bahasanya pun nggak bisa dicerna dengan baik, malah memprovokasi. Bandingkan dengan kiai kita. Apa yang dikatakan Gus Dur itu, masa Anda nggak percaya dengan seorang Gus Dur? Itu salah Anda. Bukan kita benci sama mereka, bukan sama apa. Kita di kelas 2 kan. Anda di kelas 2 kan. Apa mau mereka menikahi dengan keluarga Anda? Tidak mau. Mau? Mana? Buktikan di mana? Berapa orang yang udah dinikahin sama mereka? Nggak ada. Kita dianggap kelas 2. Benar. Tukang kipasnya. Tukang cium-cium dia. Kenapa kita nggak cium-cium itu Gus Dur? Atau kiai NU, Muhammadiyah, kiai Nusantara yang bagus, yang baik, yang selalu mengarahkan negara kita NKRI. Bersatu kita. Kan begitu. Adakah mereka bersuara tentang itu? Mereka membentur-benturkan kita dengan Pancasila, membentur-benturkan dengan hal-hal yang lain, seolah-olah mereka paling benar. Tetapi ternyata perilaku mereka yang membuat kita menjadikan tidak suka, membuat makam-makam palsu, membuat sejarah Indonesia dikaburkan. Anda setuju sejarah Anda dikabur-kaburkan? Berapa kali tuh negarawan kita itu berbicara dengan mereka, tidak satu pun yang benar. Apalagi budayawan kita tentang sejarah Indonesia yang diputar balikan sama mereka. Anda senang dengan orang itu? Ada nggak di negara-negara lain seperti kita yang menghormati Habib? Tidak ada. Negara-negara lain itu, coba lihat dulu. Kita yang terlalu bodoh, terlalu naif kalau kita berbicara percaya sama mereka. Kita harus lihatlah, kiai kita, kiai Gus Dur, NU semua itu baik-baik semua. Itu mempersatukan bangsa,
mengademkan suasana. Itu perbandingannya. Jangan bandingkan saya di Komal dengan mereka. Tapi Mereka kan sampah, ya bang, di kuburan. Anda mau yang di kuburan-kuburan itu menyembah di sana? Bang, apakah itu Muslim? Tidak seperti itu. Ya bang. Iya. Tapi kan sampah perlu juga sih bang. Gimana? Bukan soal sampah perlu juga, Bang. Jadi negara Anda sedang dijajah, Anda senang, berarti Anda ini bukan. Oke, Kang Bangun Jaya, terima kasih waktunya. Sekarang Kang Aput G, tolong host besarkan saya untuk Kang Aput G, Walkilson Mersono DNA. Besarkan saya, tapi Bang Aput nanti yang bicara. Bang Aput, terangkan. Waduh, misalnya sampah perlu dibuang. Yuya, oh iya betul. Ini jadi fosil ya, jenazah dari Yuya itu sudah di tes DNA-nya, sudah diekstrak secara forensik. Yuya orang mana bang? Yuya ini mumi Mesir. Mumi Mesir ini ya, mumi Mesir ini adalah salah satu penasehat dari Firaun, Raja Firaun. Penasehatnya Firaun musuhnya Musa apa? DNA, haplogrup DNA Y, kromosom dari Yuya, kromosom Y dari haplogrup G ini yang dimiliki oleh Yuya ternyata adalah kerabat dari kelompok-kelompok habaib. Ini bukan suatu hal yang buruk, bukan kawan. Anda yang merasa buruk ya berarti Anda sendiri yang merasa buruk. Sebetulnya haplogrup itu tidak berbicara buruk atau baik, hanya mengatakan kamu haplogrupnya G, selesai. Ya kan begitu. Merasa menjadi buruk ya karena ulahnya sendiri. Yuya itu memang Mesir. Tapi Mbak Alwi kelakuannya di sini seperti apa? Akhirnya ketika kita angkat ini merupakan teguran, kritik. Ya, ketika ini teguran kritik itu disalahartikan, ya yang salah mengartikan bukan kita. Anda yang salah mengartikan. Kenapa Anda kejut-kejut ketika kita bilang? Iya kan? Karena Anda punya dosa. Kalau kita, orang DNA itu tidak pernah berbicara dosa, salah atau tidak. Kita hanya katakan haplogrup Anda G. Dan G itu bukan identik dengan masyarakat Timur Tengah. Nah itu perlu diketahui. Haplogrup DNA orang-orang Timur Tengah, dalam hal ini tanda kutip orang Arab, haplogrupnya itu J, bukan G. G itu Kaukasia. Nah, jadi artinya saya kembalikan lagi ya. Ketika saya bicara DNA, DNA itu tidak pernah menghakimi. Tidak pernah menghakimi DNA itu. Hanya mengatakan haplogrup kamu J, haplogrup kamu G. Sebatas itu saja. Nah, silakan Gustom dilanjut. Terima kasih. Jadi di sini kita menyuarakan bahwa selama ini ada penipu yang ratusan tahun hidup di Indonesia, di NKRI ini, mengaku dirinya Rasulullah Muhammad SAW dan sudah membodohi wabil khususon orang Nadiyin. Sampai mengatakan ini rambut Rasulullah dan celup airnya itu dijual, padahal itu jembut genderuwo. Jika hal-hal ini tidak kita lawan, pembodohan dan penipuan ini, apa jadinya negeri ini? Ini mereka bisa membohongi satu klan. Kalau sudah membohongi satu Indonesia, mereka akan merebut dan menguasai karena sudah ada kata-kata dari mereka.